Kita lanjut ke daya listrik. Daya listrik itu dibagi ada beberapa ya. Ada daya aktif, daya semu, dan daya reaktif. Untuk sementara di sini kita bahas dulu daya aktif. Secara sederhana, daya aktif adalah daya yang dibutuhkan oleh beban listrik agar dapat bekerja. Nah, daya aktif ini menunjukkan adanya aliran energi listrik dari pembangkit listrik ke jaringan beban untuk dapat dikonversikan menjadi energi lain. Contohnya, kalau kalian punya kompor listrik, nanti energi listrik yang mengalir ini akan dikonversikan menjadi energi panas oleh elemen pemanas kompor. Kemudian lanjut, ada daya reaktif. Nah, kalau daya reaktif ini adalah daya yang dibutuhkan untuk membangkitkan medan magnet di kumparan-kumparan pada motor listrik contohnya. Contohnya seperti di motor induksi, karena di motor itu memiliki medan magnet, maka dia membutuhkan daya reaktif agar motor tersebut bisa berputar. Dan juga pada trafo, di trafo juga memiliki kumparan-kumparan, maka trafo juga membutuhkan daya reaktif untuk membangkitkan medan magnet pada kumparan primer, sehingga dapat langsung ditransfer ke atau menginduksi kumparan sekundernya. Lalu ada daya semu. Nah, daya semu ini merupakan daya total dari gabungan komponen daya aktual dan daya reaktif. Atau bisa juga dikatakan daya semu ini adalah daya yang belum digunakan. Jadi masih murni daya dari pembangkit listrik. Nah, dalam kelistrikan kita mengenal ada istilah segitiga daya. Dan juga bisa dapat dilihat segitiga daya ini seperti yang di paling kiri ya, di mana yang lurus itu adalah VAR atau daya reaktif. Jadi daya reaktif itu satuannya adalah VAR dengan simbol Q. Kemudian yang bawah itu adalah daya aktif dengan satuannya watt dengan simbolnya adalah P. Kemudian yang miring itu adalah daya semu dengan satuan VA dan simbolnya adalah S. Dan kemudian di antara daya semu dan daya aktif itu ada namanya sudut fasa. Nah, sudut fasa inilah yang akan nanti disebut sebagai nilai faktor daya. Kemudian yang di kanan itu adalah analogi dari segitiga daya. Jadi kita bisa lihat ini istilahnya adalah sebuah bir yang di bawah yang warna kuning atau birnya itu, birnya merupakan daya aktif. Nah, inilah daya aktif yang kita konsumsi atau yang kita minum ya. Jadi kita minum itu adalah birnya. Terus yang VAR itu adalah busanya. Jadi VAR itu yang tidak digunakan oleh kita. Kemudian KVA itu adalah total daripada VAR dan juga KW-nya atau total dari bir dan juga busa birnya. Maka dari itu faktor daya itu harus setinggi mungkin karena faktor daya itu kan range-nya ada antara 0 sampai dengan 1. Maka faktor daya itu sebisa mungkin itu mendekati 1. Atau kalau di Indonesia itu standar PLN adalah dengan limit 0,85. 0,85 itu adalah limitasi faktor daya yang baik. Nah, inilah faktor daya. Faktor daya itu menggambarkan sudut fasa antara daya aktif dan daya semu. Seperti yang tadi dilihat di slide sebelumnya ya, ada segitiga daya, kemudian di antara daya aktif dan daya semu itu ada sudut fasa. Nah, kemudian dari fungsinya sendiri, untuk daya aktif bisa digunakan untuk mengoperasikan beban-beban pelanggan listrik atau peralatan listrik. Kemudian daya semu itu adalah daya yang dihasilkan oleh generator pembangkit listrik. Jadi masih murni ya, belum digunakan sama sekali. Lalu daya reaktif itu merupakan daya yang digunakan untuk mengaktifkan beban induktif, seperti motor listrik, generator, trafo, dan lain-lain. Nah, setelah daya listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik, pastinya daya itu akan kita gunakan. Nah, penggunaan daya listrik itu dalam kelistrikan itu disebut juga sebagai energi listrik atau dalam satuannya adalah watt hour. Watt hour itu diambil dari rumus daya dikalikan dengan waktu. Jadi, berapa besar daya yang kita gunakan dikalikan dengan akumulasi waktu yang kita menggunakan daya tersebut. Dan dalam istilah kelistrikan juga ada yang disebut sebagai max power demand atau penggunaan maksimum dari suatu daya listrik dengan rentang waktu tertentu. Nah, di bawah ini merupakan grafik konsumsi kelistrikan yang pada umumnya. Jadi umumnya kita itu menggunakan listrik paling banyak itu di malam hari ya, karena kan ketika malam hari lampu itu sering digunakan ya, dan juga mungkin banyak peralatan listrik yang digunakan ketika malam hari dibandingkan dengan siang hari, karena kan kalau siang hari lampu sudah mati semua ya.